Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Syiar Jalanan Langkah mandeki. Insya Allah. Baik teman-teman, ini kita habis sholat tarawih tadi dan ini kita langsung mengunjungi bekas pabrik kecap milik Pak Asep. Pabrik ini berdiri di daerah Kedung Pucung, Gedung Pucung, di mana informasinya dari Pak Asep selaku pemilik dari CV kecap ini ya teman-teman ya, itu konon ceritanya sering kerap sekali diganggu para pekerjanya. Ada yang sampai kerasukan, ada yang sakit tiba-tiba kecelakaan kerja. Nah, kalau bicara sampai sudah kesurupan, itu mungkin bisa kita simpulkan memang ada gangguan dari hal non medis, ganjil ya teman-teman ya. tangan mata. Itu ya informasinya teman-teman ya. Bahkan mungkin tidak bisa saya ceritakan kejadian tragis yang terakhir kali ya, menyangkut mungkin privasi dari keluarga. Intinya ada kejadian menurut saya sangat memilukan, sampai akhirnya harus kehilangan seseorang, intinya seperti itu teman-teman ya. Dan akhirnya tempat ini diputuskan ditutup di bulan Agustus tahun 2023 kemarin. Berarti dari tahun 2023 sampai sekarang mungkin sekitar setengah tahun yang lalu lah. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman ya. Kita di sini disuruh untuk membersihkan atau mungkin respon ya. Ada reaksi terhadap interaksi. Menyingkirkan memang kalau jika ada makhluk yang mengganggu para pekerja yang beroperasi di sini. Dulu CV ini memiliki 16 karyawan perempuan, ya, di mana 16 orang itu memang satu shift pagi hari sampai sore hari. Namun dari kejadian tragis terakhir itu akhirnya ditutup dikarenakan banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan rencananya kecap ini akan beroperasi kembali setelah bulan Ramadan ini atau habis Lebaran ya teman-teman ya. Maka dari itu sebelum tempat ini nanti akan direhab dan dibenarkan lalu bisa digunakan lagi, tim Syiar Jalanan suruh menguak sejatinya itu sebenarnya ada apa. Jika memang ada yang bisa dinegosiasi, kita akan negosiasi. Jika memang tempat ini tidak boleh lagi ditempati, mungkin akan saya sarankan Pak Asep sendiri suruh bangun tempat di tempat yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang harus dibawahi, kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Terkadang kita tidak tahu salah dan luputnya kita di mana. Kita raga badat, mereka raga halus. Kita tidak tahu keinginan mereka itu apa. Namun itu realitas dalam kehidupan kita yang hidup berdampingan dengan bangsa mereka tentunya teman-teman ya. Kuncinya satu, dalam setiap menjalani aktivitas apapun utamakan berdoa ya, setidaknya ya basmalah. Agar apa? Agar di dalam aktivitas kita nanti selalu diberkahi, dilindungi oleh Gusti Allah. Amin. Selamat. Mungkin itu nanti akan saya coba pusatkan. Di sini saya merasakan ada makhluk yang melihat saya. Yang mukanya apa? Ya, dia tidak memiliki struktur muka, hidung, mata, mulut nggak ada, warna putih pucat. Dari tadi yaitu memperhatikan jadi warga. Terus ada lagi tadi di pojok sana saya melihat ada tanaman Bau bangkai ini udah mulai ada reaksi. Bau yang enak banget, sumpah.
ada pusaka, entah itu pusaka memang sudah ditanam sama yang pernah membersihkan. Informasi dari Pak Kasep sendiri ini informasinya sudah mengundang orang pintar itu berlipat-lipat. Ya, beberapa kali bahkan banyak katanya memanggil orang pintar, tapi hasilnya nihil Iya. atau masih tetap seperti itu. Akhirnya sampai memutuskan ya sudahlah, tutup saja. Nah ini malah ngambil Ki Warso, ya Pak Kasep salah ini. Dalam aja Mas. Hah? Nanti Ki Warso tolong dicek motor coba seperti apa. Jadi teman-teman, saya coba cek. Ya, teman-teman. Ini kamar mandi, teman-teman. Ya, ini kamar mandi. Biasanya untuk makhluk-makhluk astral itu kerap betah sekali di ruangan-ruangan seperti ini, kamar mandi, ruangan yang gelap. Terutama kalau di rumah-rumah itu mereka itu sering bertempatan di kamar mandi. Coba kita cek apakah ini memang besar atau ada di pusat yang lain. Bismillah. Oke, jadi teman-teman, ini yang saya tangkap dari mata batin saya. Di sini memang ada sosok makhluk tinggi besar. Mungkin kita akan pusat yang di tengah, nanti kita menginvestasi. Dia punya saku. Mau mending mau masih di. Takut dong, Bukan takut tadi, saya dipukulin ini pakai so. dingin tangan ya. Iya. Ya, oke. Oh, itu jalannya apa saja? Masuk ke atas. Kunci benar. Assalamualaikum. Ada apa dia? Malam-malam datang ke tempat ini. Kita datang sini mau mencari informasi atau menguak sebenarnya ada apa sih di pabrik kecap ini. Tidak apa-apa. Tapi kami dapat informasi waktu operasi atau pabrik ini beroperasi ada yang mengganggu sebangsa penjenengan Sering dimasuki. Maaf, penjenengan namanya siapa? Liwangun. Bilang saya Kiwaso. Oke, Liwangun. Apakah Liwangun itu tahu Siapa siapa? tahu bagaimana? Liwangun bukan Winangun. Liwan. Susah banget namanya itu. Ya itu ya. Jadi jenengan mungkin tahu atau jenengan yang membuat mereka itu kerasukan. Iya, dapat. Saya yang memerintahkan semua penghuni sini untuk membantu saya. Biar apa coba? Sampai memberitakan. Jadi kenapa sampai jenengan itu memerintahkan mereka untuk mengganggu? Padahal kita di sini kan tidak mengganggu. Kita di sini beraktivitas seperti biasa mencari nafkah. Bukan urusan saya. Ya, terus bukan urusan saya, berarti sampai itu ada yang memerintah. Bukan urusan itu urusan saya. Saya melakukan ini
juga bukan urusanmu. Kalian siapa datang-datang? Kalian itu sama saja seperti manusia-manusia yang beberapa kali datang ke sini dan hanya datang untuk mengambil sebuah pusaka. Silakan, jika kau mau mengambil pusaka silakan. Kami tidak mengambil pusaka di sini. Kami di sini pertama silaturahmi, kedua menguak apa sebenarnya yang terjadi. Kok setiap pekerja di sini digangguin sama Tidak ada apa-apa. mungkin apa dari pihak kami itu ada kesalahan, mungkin nanti kita minta maaf ke sampean. Banyak kesalahannya banyak. Atau memang itu gara-gara apa kejahilan sampean sendiri? Banyak kesalahannya. Contohnya Semua yang dilakukan itu salah. siapa? Pemilik tempat ini. Masalahnya pemilik tempat ini apa? Banyak salahnya. Tidak bisa saya sebutkan karena itu banyak sekali. Sini. Jangan di dalam sini. Panas mas. Siapa kau memerintahkan saya? Panasan. Berbicara dengan sini. Ada apa kau ingin berbicara dengan saya? Hah? Keluar. Pimpinannya mana? Ada apa kau berbicara dengan saya? Oke, di adang kana kayak ki masuk mbok mau kemaringan apa? Ada apa? Belinge. Yang tidak banyak ngomong, tidak pandai nutup-nutupi, yang to poin saja. Ada apa? Kalau kau ingin berbicara, ya sudah tinggal berbicara. Yang percuma berbicara denganmu. Saya juga percuma berbicara denganmu. Lebih baik kau pulang dan pergi. Belik-belik berbicara sama kamu. Ini panggil pimpinan. Buat apa kau bertemu dengan pimpinan saya? Katanya kau ingin berbicara dengan saya, sudah berbicara. Ya intinya seperti ini. Yang pertama saya datang ke sini tentunya silaturahmi. Insya Allah silaturahmi saya menggunakan tata cara yang baik dan benar. Saya tidak lupa luput mengucapkan setiap salam setiap masuk ke ruangan ini. Dia mau mempermasalahkan hal itu sudah saya jawab terlebih dahulu. Ya, terus. Terus yang kedua, ini adalah bentuk pekerjaan dari bangsa kami manusia. Seperti yang kau tahu bahwasanya manusia bisa hidup dengan cara bekerja, mendapatkan rezeki itu akan bisa kita makan dan nikmati bersama keluarga. Harapan saya di sini, ya, tidak ada hak sama sekali untuk dirimu ikut campur dalam aktivitas pekerjaan dari bangsa kami manusia. Biarkanlah, kita sudah berdampingan. Insya Allah Pak Asep juga sudah. Sudah apa? Sudah banyak melakukan kesalahan. Iya memang. Kesalahan yang seperti apa sih dari tadi kau katakan? Saya mengganggu tempat ini, mengganggu mereka yang bekerja di sini. Saya hanya membantu orang yang disakiti oleh Pak Asep. Siapa yang bisa? Istrinya. Loh, istrinya tentram-tentram saja. Bahkan tadi bikin kopi sama buat saya. Main rumahnya. Manusia bodoh. Perlu kau ketahui, Rompa itu sakit hati sama suaminya, Asep. Roma itu siapa? Bukannya istrinya Pak Asep itu Hartini. Waktu itu tadi Kau jika tidak tahu seluk-beluk mengenai Pak Asep, kau itu jangan banyak berbicara. Kau jangan ikut campur urusan orang. Romlah itu adalah istri sah dari Pak Asep. Sedangkan hal ini
itu adalah istri Sire. Kau bayangkan saja, saya diundang, diminta bantuan oleh Romlah itu untuk membantu, meminta haknya. Tunggu. Jangan fitnah kau. Saya tahu bahasa-bahasa seperti ini itu biasanya fitnah. Tunggu. Teruskan cerita yang kau ingin Seperti ini. Sebelum Pak Asep menjadi sosok yang saat ini, dia itu merintis, dia itu berjuang bersama dengan Romlah istrinya. Sedangkan Hartini itu hanya datang ketika Pak Asep sudah memiliki semuanya. Akan tetapi apa? Pak Asep malah memberikan semua harta yang dimilikinya untuk Hartini. Hartini datang dalam kondisi Pak Asep yang sudah dibilang itu kaya. Di sini Romlah yang berjuang bersama dengan Pak Asep dari titik nol sampai dia berkecukupan. Tapi apa? Bukan di sini Romlah tidak terima akan apa yang dilakukan oleh Pak Asep dengan memiliki istri dua. Setidaknya lakukanlah keadilan di situ. Siapa ya di sini yang kita berjuang bersama dan siapa di sini yang menghabiskan harta? Saya itu di sini hanya membantu. Uang untuk membeli tanah ini, uang untuk membangun tempat ini, itu adalah uang yang dicari bersama dengan Romlah. Tapi hasil dari tempat ini, Tapi hasil dari tempat ini itu menjadi hak milik Hartini. Paham? lalu Romlah sakit hati. Ya jelas. Di sini tidak ada keadilan sedikit pun. Karena yang namanya keadilan tidak bisa sama rata. Ya memang yang namanya sebuah keadilan itu tidak bisa kita sama rata. Kita memberikan 100, yang kedua juga 100. Itu memang tidak. Keadilan itu memang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi jika kau memiliki istri dua, jika kau ingin memberikan, menafkahi istri keduamu itu, gunakanlah uang dengan hasil kerja keras, di mana kau mencari berdua dengan istri keduamu, bukan dengan istri yang pertama. Jadi poinnya sakit hati. Iya, Lalu Romlah datang menemui di mana? saya tentunya itu diminta oleh sang pemomong saya. Dukun. Nah, Romlah datang ke dukun. Tujuannya untuk menghancurkan si Asep. sebenarnya bukan menghancurkan. Di sini apa yang dilakukan Pak Asep itu tidak benar. Daripada hasil yang didapatkan dari tempat ini itu untuk hidup Hartini, lebih baik jangan ada sama sekali. Apakah Pak Asep sekarang masih memiliki hubungan dengan si Romlah? Apa sudah bercerai? Tentunya masih. Tapi nggak serumah. Ya tentunya satu rumah. Kelihatan mas. Enggak ada. Maksudnya satu rumah dengan Pak Asep, tidak satu rumah dengan Hartini. Oh, pilih dua rumah. Ya iya, rumah yang ditempati Hartini itu juga dia dapatkan dengan uang hasil kerja keras yang dicari berdua dengan Romlah. Mana bentuk keadilan? Tidak ada. Ya wes seperti ini. Di sini saya tidak bisa menjawab apa-apa mengenai hal itu. Tapi mau bagaimanapun juga, saya tegaskan caranya salah. Tapi Saya kan, tidak peduli. ya, yang kalian mau itu apa dari kejadian ini? Jadi seorang laki-laki, jikalau memiliki istri kedua, nafkailah istri kedua
di mana uang itu cari bersama dengan istri kedua itu. Kau datang ke istri dua itu tanpa membawa harta, di mana harta yang sudah kau punya itu. Jadi istri yang pertama itu tidaklah sakit hati. Saya hanya membantu di sini. Ya. Jika memang seperti itu, permasalahannya sekarang sudah gamblang. Yang ingin saya tanyakan kepadamu, jika memang Romla sudah menerima hal itu, apakah kau pergi dari tempat ini? Jika saya sudah tidak diminta bantuan lagi, dan pamomong saya menarik kembali saya, ya saya tidak akan membantunya lagi. Baiklah, jika memang seperti itu yang kau mau, saya juga tidak mau bertengkar denganmu. Saya juga tidak mau bertengkar di sini. Buat apa? Lebih baik saya pergi terlebih dahulu, saya kembali lagi daripada bertengkar. Tidak ada gunanya. Nanti ya permasalahan ini akan saya bicarakan pihak keluarga. Terima kasih atas informasi yang sudah kau berikan kepada kami. Nah, Kau jangan beri benteng tempat ini. Jika kau memberi benteng tempat ini, berarti kau sudah ikut campur dalam urusan saya. gampang. Ya, terima kasih untuk informasinya. Loh, penyakitnya dari rumah. Dari rumah sendiri. Iya. Saya nggak bisa jawab apa jika Ceritanya juga nanti bingung ya mas. Ceritanya gimana nanti ngomong ke Jadi seperti itu teman-teman, bahwasanya inti poin dari permasalahan di sini, istri utamanya datang ke seorang mbah untuk meminta bantuan, setidaknya mengganggu apa yang sudah dimiliki oleh Pak Asep yang diberikan kepada istri keduanya, yaitu Hartini. Nanti istri yang pertama itu Romlah. Istri yang pertama istri sahnya itu Romlah. Terus nikah siri dengan si Hartini. Romlah. Pak Asep Hartini. Nah itu istri kedua. Umurnya itu kelihatan jauh. Waduh, pantesan monstro gitu. Monstro. Iya loh. Berarti kita dibawa ke rumah istri gue ya mas. Nantilah di luar video. Baik teman-teman ya, mungkin ada pesan moral yang bisa kita petik dari sini, dari permasalahan ini. Kalau video ini tayang berarti sudah diizinkan. Pesan moralnya yang pertama, jika jenengan laki-laki dan ingin menikah lebih dari satu, usahakan untuk bersikap adil. Walaupun saya tahu keadilan hanya milik Gusti Allah, setidaknya jenengan bisa berhati-hati dalam beradil. Adil tidak harus sama rata, namun adil bisa ditentukan dengan porsinya masing-masing. Ya, seperti itu teman-teman ya. Terus yang kedua, dalam menikah siri atau menikah kedua, usahakan transparan agar tidak ada sakit hati. Sebenarnya dari kawan-kawan saya yang bercerita kepada saya sendiri ya, menikah lebih dari satu itu memang tidak berat di ekonominya, akan tetapi berat di menjaga perasaannya. Ya, Atau hatinya itu. kenapa saya katakan seperti itu? Gusti Allah memang sudah menjanjikan barang siapa ya, yang memang menghidupi lebih dari mungkin satu orang, contohnya anak 6 dipastikan rezekinya sudah ditentukan, pagi 6 piring. Dan ini istri 2, anak 4, tentunya pagi-pagi sudah ada 7 piring yang diberikan Gusti Allah, yang dititipkan melalui Pak Asep. Akan tetapi mengenai hati serta perasaannya kan tidak bisa kita setel. Nah, itu kalbu. Sedangkan seorang wanita memang mengutamakan sebuah perasaan
bukan logika. bukan logika. Jika memang jenengan tidak mau banyak berbohong, lebih baik istrinya satu saja. Loh, itu nyata. Ya, satu aja kadang bohong. Bukan berarti saya pengalaman punya istri dua. Saya tidak punya istri dua, saya punya istri satu. Akan tetapi kawan-kawan saya banyak yang istrinya dua. Hanya yang curhat. Jadi jangan salah tangkap dikira saya istrinya dua. Dan konsep poligami juga tidak bisa ya itu memang takdir lah dari Gusti Allah ya, tidak bisa dibuat-buat. Contohnya Ki Warso saja mau poligami dari dulu nggak jadi ini, memang belum jatahnya mungkin. Belum ada yang apa? Ya, itu memang sudah menjadi takdir dari Gusti Allah. Kenapa laki-laki itu dititipi oleh dua istri ya teman-teman. Nah itu ya pesan saya. Ya, bagi panjenengan yang mungkin sekarang mulai sembunyi-sembunyi menjalin hubungan, ya ingatlah bahwasanya jenengan harus bersikap adil, katakan yang sejujurnya agar tidak ada sakit hati yang timbulnya akan merugikan diri sendiri seperti kasus malam hari ini. Ya, Pak Kasep mungkin lagi banyak masalah, ekonomi tergoncang, sedangkan kebutuhan semakin banyak, istri satu saja banyak. Apalagi istri dua. Nah itu sih bukan jadi masalah. Yang menjadi masalah ketika kita bisa menjaga perasaan dari mereka. Utamakan kebahagiaan istri, baru kebahagiaan kita. Agar apa? Agar doa istri menembus ke langit 7, membuat kita semakin barokah setiap langkahnya, semakin kaya, semakin sabar dan semakin dermawan. Amin. Amin. Begitu Pak? Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ambillah sisi positifnya, buang-buang jauh-jauh negatifnya. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Bahwasanya Mas Diki istrinya dua, walaupun satu nggak perlu dinafkahi, bisa makan sendiri. Iya loh. Malah kadang nyari ini. Bang ada ngasih. Itu teman-teman ya. Dan bagi panjenengan yang mungkin masih sendiri, sedang didekatin sama laki-laki yang punya istri, jangan pernah mau jika disembunyikan. Mas, jika memang jenengan mau menikahi saya, sumpama ini loh ya, sumpama ini. Temukan saya dengan istri pertamamu, kita katakan sejujur-jujurnya, walaupun saya tahu 90% pasti tidak disetujui. Akhirnya diam-diam, akhirnya kewenangan, tidak punya pilihan, akhirnya ya mau. Biasanya rata-rata Tidak punya pilihan. metodenya seperti itu. Akhirnya, nah kalau bisa cari yang sama-sama menikah. Nah, bagi panjenengan yang niat istrinya dua, mulai sekarang ditata. Wahai istriku, kau mau masuk surga? Jaminan surga. Itu ya teman-teman ya, itu hanya guyonan dari saya untuk menghibur waktu sahur panjenengan. Dari tim SAR Jalanan mengucapkan untuk diri terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mungkin kita akan menuju ke tempatnya Pak Kasep untuk membicarakan hal ini. Saya tegaskan video ini jika memang tayang sudah ada izin dari sang pemilik tempat ini. Terima kasih. Nah, Oh iya, baterainya enggak lo punya. Baterai bojone malah. Ganti nih. Untung banyak yang bertanya, Mas, minyak dari Pati Dharma Wulung itu sebenarnya apa sih? Itu kalau saya rasa untuk kebatinan ya teman-teman ya, lebih peka. Nah itu dianjurkan sekali bagi mereka yang memang senang sekali dengan dunia spiritual, membuka titik-titik cakra itu merasakan dahsyat langsung. Saya pun bahkan kemarin dari hal yang sangat halus tidak bisa saya rasakan. Nah itu Bang Marcel udah peka tadi. Itu bisa cepat dirasakan. Intinya seperti itu. Tapi ya minyak tetaplah minyak. Minyak tidak akan bisa menggantikan Tuhan. Itu pesan dari Patih. Bagi panjenengan yang minat, monggo. Itu kan ada sekitar segini. Soalnya satu orang kan itu cukup. Iya. Yang mungkin mau belajar, ya monggo lah. Itu
tersedia, insya Allah masih ada. Silakan di WA kan ke siapapun di sini. Ini nomor ini ada, nomor saya, nomor Mas Diki, di panel YouTube itu ada. Monggo. Terima kasih. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, salam nusantara, dan salam om. Suara. Sahabat sahur.